Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan modul saya tentang Basic Device Configuration. Nah, jadi kita akan mulai yang pertama, yaitu tentang pengenalan network device. Tes ya. Jadi network device ini sederhananya untuk membentuk suatu jaringan. Misalnya jaringan berskala kecil, seperti LAN, tes, oke, seperti jaringan LAN atau mungkin sampai internet yang secara global. Nah, dibutuhkan beberapa network device. Contohnya itu adalah switch. Switch ini adalah perangkat jaringan yang bekerja di layer 2 karena dia masih menggunakan form MAC address berdasarkan alamat MAC. Nah, lalu ada namanya router. Nah, router ini biasanya termasuk dalam kategori perangkat WAN karena dia bekerja di layer 3 yang berdasarkan IP address. Nah, fungsi router ini se, se, apa, secara sederhana adalah untuk merute tentang alur paket yang berada di internet. Nah, kalau switch ini dia hanya yang membagikan dari router tersebut. Jadi dia membagikan karena dia tugasnya berada di MAC address. Lalu ada yang namanya access point. Nah, access point ini secara sederhana dia untuk menyebarkan sinyal seperti WiFi dan lain-lain. WiFi itu ada namanya access point-nya yang untuk bekerja menyebarkan sinyalnya. Nah, lalu ada namanya WLC atau Wireless LAN Controller. Nah, perangkat ini berfungsi untuk mengontrol seluruh perangkat jaringan. Misalnya switch ini terhubung ke router, lalu router tersebut ada wireless access point-nya. Nah, tiga perangkat ini dapat secara sekaligus dikontrol melalui WLC ini. Nah, gitu singkatnya. Lalu ada namanya firewall. Nah, firewall seperti namanya adalah tembok api. Dia yang mengatur, memberi izin atau memblokir paket di internet atau di jaringan kalian. Lalu, kita masuk ke dalam materi pengenalan IOS. Nah, jadi IOS ini adalah singkatan dari Internet Working Operating System yang biasa digunakan pada Cisco. Nah, lalu pada router atau switch terdapat beberapa tipe memori. Yang pertama adalah ROM. ROM adalah memori yang berfungsi sebagai tempat menyimpan bootstrap. Lalu ada namanya RAM, Random Access Memory. Jadi dia memori untuk menyimpan yang sementara seperti running config. Nah, dia disimpan di RAM nih. Kayak misalnya jadi memori yang sementara gitu. Kalau NVRAM ini beda dari RAM adalah non volatile random access memory. Jadi dia permanen. Jadi kayak dia storage utamanya adalah NVRAM ini. Kalau RAM itu sementara, kalau NVRAM itu ya selamanya sampai kalian hapus. Ada namanya flash. Nah, flash ini yang tempat penyimpanan untuk menyimpan operating sistemnya, yaitu IOS. Nah, seperti itu. Jadi ada ROM, ada RAM, ada NVRAM, dan ada flash. Jenis penyimpanannya ada di Cisco. Lanjut, yaitu ke Cisco Device Booting Process. Nah, sebelum kalian menghidupkan router atau switch, bakal ada namanya langkah-langkah sebelum router itu dapat digunakan. Nah, bisa dilihat langkah-langkahnya. Ada namanya POS, yaitu Power On Self Test. Ya, jadi ini adalah langkah pertama sebelum router dapat bisa dipakai. Jadi kayak misalnya, jadi di booting proses ini apa ya namanya istilahnya? Istilahnya itu adalah loading sebelum bisa digunain. Lalu yang kedua dia bakal nyalain POS yang pertama, lalu dia bakal nyalain bootstrap. Nah, bootstrap ini fungsinya dia bakal nyari apakah ada IOS. Dia bakal nyari misalnya ada IOS di NVRAM-nya, dia langsung memuat IOS-nya. Lalu misalnya tidak ada, dia bakal nyari ke flash. Nah, jika ada di flash, dia bakal langsung ngemuat IOS. Kalau nggak ada, dia bakal nyari ke TFTP. Kalau nggak ada juga, dia bakal nyari ke ROM. Nah,
Lalu misalnya sudah ditemukan iOS-nya, dia bakal muat ke NVRAM. Nah, jika sudah di apa ya, dimasukin ke NVRAM, lalu dia bakal nyari apakah ada startup config atau misal, jadi startup config ini apa ya, konfigurasi sebelumnya, jadi ke storage sebelumnya gitu. Jika tidak ada, dia bakal masuk ke setup mode. Kalau ada startup config-nya, dia bakal nggak muat. Nah, jadi seperti itu. Lalu pengenalan command line. Command line singkatnya adalah interface berbasis teks yang biasa digunakan di jaringan. Nah, jadi Cisco ini menggunakan CLI. Berbeda dengan misalnya seperti vendor lainnya seperti MikroTik, dia menggunakan GUI kayak seperti Winbox-nya. Lalu di sini ada beberapa komen dasar yang ada di Cisco seperti enable. Nah, fungsi enable sendiri ini adalah untuk masuk ke dalam privilege mode. Nah, seperti yang kita tahu ya. Nah, ini adalah privilege mode dilambangkan dengan tanda apa ya namanya? Lebih ya, seperti ini. Nah, untuk kita di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya bisa show, bisa enable. Nah, enable yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Command enable masuk ke dalam salah. Kita bikin device baru aja. Nah, ini nih, booting nih. Yang seperti ini booting lagi booting. Dia nyari iOS-nya di mana atau nyari start configuration yang lainnya. Tes. Oke. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini bisa yes atau no. Kalau yes ini bakal kayak keluar namanya manual book. Jadi kayak tutorial gitu lah. Jadi biar lebih singkat pencet no aja. Nah, ini namanya dinamakan dengan user mode. Nah, untuk masuk ke privilege mode bisa menggunakan command enable. Nah, mode enable ini adalah mode yang paling lengkap di perangkat tersebut. Bisa bisa show, bisa exit, logout, erase, bla 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 dan lain-lain. Bisa write, bisa juga masuk ke dalam global configuration. Nah, dengan cara menggunakan command configure terminal. Nah, di mode ini kalian bisa mengkonfigurasikan apa saja di dalam perangkat tersebut. Lanjut. Ada yang namanya command do. Nah, command do ini digunakan untuk menjalankan komen yang tidak sesuai dengan tempatnya. Misalnya, komen hmm, nah, komen apa ya? Komen write nih. Komen write ini digunakan pada mode privilege mode. Dengan adanya do, kalian bisa menggunakan perintah write di mode global configuration. Nah, contohnya, jika kalian mengetikkan write saja, akan terdapat namanya invalid notif. Karena ini bukan tempatnya, seperti ini. Comment write ini bukan di global configuration. Tapi dengan adanya comment do write, ini bakal terjadi. Nah, dia sedang meng-save konfigurasinya. Seperti itu singkatnya ya. Lalu ada namanya enable secret. Nah, enable secret ini fungsinya untuk memberikan password pada router. Enable secret rahasia router. Nah, jadi perangkat ini sudah diproteksi dengan namanya password atau secret. Jadi misalnya ada nih orang pengen iseng-iseng ngotak-ngatik router kita, karena di user mode dia nggak bisa konfigurasi, ya jadi dia harus masuk ke dalam privilege mode dulu dengan menggunakan tombol enable. Nah, disinilah password digunakan. Jika dia tidak tahu passwordnya, dia bakal di dalam user mode terus-terusan. Kalau kita tidak tahu, bad secret. Nah, diperlukan namanya password, namanya rahasia. Nah, sudah bisa masuk dalam privilege mode. Lanjut. Lalu ada namanya show. Show ini digunakan untuk melihat.
misalnya bisa melihat interface, misalnya interface-nya aktif atau enggak, misalnya show interface brief, dan show interface. No, sini terdapat banyak sekali tentang interface seperti itu. Misalnya bisa lihat show running config, konfigurasi yang sedang berjalan, show running config. Nah, ini misalnya hostname adalah router, enable secretnya ini nih, lalu dan lain-lain. Nah, perintah show adalah digunakan untuk melihat, namanya juga show kan, artinya melihat atau menunjukkan. Lalu ada yang namanya hostname. Nah, hostname ini digunakan untuk menamai perangkat. Nah, command hostname ini digunakan di global configuration. Misalnya hostname router Jakarta. Nah, jadi perangkat ini sudah dinamakan menjadi seperti ini. Kan defaultnya adalah router nih, ya kan? Nah, dengan perintah hostname nama tersebut dapat diganti. Lalu ada yang namanya write, tadi sudah dijelaskan sebelumnya untuk menyimpan konfigurasi. Lalu reload untuk merestart perangkat, tidak perlu. Nah, reload ini command untuk di privilege mode. Makanya jika kita sedang berada di global configuration, digunakanlah yang namanya do. Nah, misalnya do reload. Nah, ini dia bakal konfigurasi nih. Dia bakal nanya sistem konfigurasinya sudah dimodifikasi, mau di save apa enggak nih? Misalnya yes, bakal di save. Yes. Lalu konfigurasi, tekan enter. Nah, dia bakal ngebooting ulang. Nah, seperti itu. Jadi reload untuk mengrestart perangkat. Lalu ada yang namanya command no. Nah, command no ini untuk menghapus atau menonaktifkan konfigurasi tertentu. Misalnya, kita ingin menghapus nama tadi nih, router Jakarta, atau kita ingin menghapus password, kita bisa menggunakan perintah no. Misalnya, no secret rahasia. Jadi kan kita sudah sudah bikin password namanya rahasia. Kalau nggak salah di atas ya. Ya, itulah. Kita bisa menggunakan namanya perintah no untuk menghapus. Bisa enter. Oh, salah. Oke. Misalnya kita ingin menghapus nama hostname ini nih. No hostname router strip Jakarta. Nah, dia bakal balik ke nama defaultnya, yaitu nama router. Karena perangkatnya adalah router. Nggak mungkin misalnya perangkat router namanya switch kan, secara defaultnya. Nah, makanya dari itu hostname ini penting. Misalnya jaringan kita sudah banyak nih kan, terdapat banyak router, diperlukan namanya hostname biar kita tidak tertukar ini router mana ya, gitu. Nah, seperti itulah pokoknya. Lalu ada namanya perintah exit. Nah, exit ya sederhana banget, buat balik ke mode sebelumnya. Setelah kita sedang di global configuration, kita ingin balik ke privilege mode, kita bisa gunakan perintah exit. Nah, exit, kita balik ke global privilege mode. Atau dengan perintah n. Kalau n ini bakal balik ke user mode. N. Oke, seperti itu pokoknya lah. Kita ada yang namanya materi iOS navigation. Tes. Oke, masih ada suara saya. Nah, iOS navigation jadi singkatnya di perangkat Cisco ini ada beberapa mode yang tersedia karena alasan keamanan. Nah, jadi ada yang pertama namanya user mode. Nah, tadi. Nah, jadi ini adalah namanya user mode. Ini mode paling awal atau paling paling dasar. Jadi kita baru mengakses perangkatnya, kita bakal masuk ke dalam user mode. Nah, user mode ini maksudnya hanya terbatas gitu konfigurasinya. Dia nggak bisa melihat, nggak bisa nambahin konfigurasi, nggak bisa nambahin IP address dan lain-lain.
Jadi diperlukan namanya privilege mode. Nah, privilege mode ini berada di atas user mode. Dapat diakses menggunakan command enable. Nah, privilege mode ini dilambangkan dengan namanya pagar seperti ini ya. Ya, pagar. Jadi dia ini mode yang paling apa ya? Paling lengkap gitu. Dia bisa masuk ke dalam configuration mode, interface dan lain. Dia berada 4 mode lainnya berada dalam privilege mode. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya privilege mode adalah mode yang paling lengkap gitu. Nah, ada namanya privilege mode dapat diakses dengan menggunakan perintah configure terminal. Nah, di mode ini kita bisa melakukan konfigurasi secara penuh. Misalnya kita bisa melakukan IP, interface, FA00, misalnya ini. Lalu tambahkan IP address, 10, bla 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 dan lain-lain. Seperti itu misalnya. Ada namanya interface configuration mode. Jadi ini interface, router, dan lain ini adalah namanya sub interface. Jadi dia berada di dalam global configuration. Nah, interface ini digunakan untuk mengatur interface. Dapat diakses menggunakan misalnya interface tentu, interface. Lalu interface berapa nih yang mau diatur? Misalnya interface FA01 seperti itu. Bakal ditandai dengan config strip if. Nah, lalu ada namanya router configuration mode. Ditandai dengan config strip router. Misalnya router configuration mode ini untuk mengatur seperti routing, misalnya OSPF, IGRP, dan lain-lain gitu. Misalnya router OSPF 1. Nah, seperti itulah. Jadi ditandai dengan config router. Nah, tuh, lalu ada namanya line. Ditandai dengan config strip line. Nah, config line configuration ini digunakan untuk mengkonfigurasi konsol seperti telnet, SSH, dan lain. Misalnya config apa? Config config nah seperti ini, config line 1, config 1. Gitu loh pokoknya lah. Nah, lanjut. Nah, seperti ini strukturnya nih. User mode berada di paling atas. Seperti kita baru akses router, kita berada di dalam user mode. Ya, ini supaya kita bisa ping, show secara terbatas, enable, dan lain-lain. Lalu ada namanya privilege mode. Ya, ini mode paling lengkap. Di dalam ada global configuration, ada sub interface. Nah, seperti itu. Lalu ada yang namanya basic configuration command. Nah, kita sudah masuk ke basic configuration command. Kita bakal mempelajari command basic pada Cisco. Nah, line console ini. Nah, line console ini dapat maksudnya digunakan ketika kita baru mengkonfigurasi suatu perangkat Cisco, misalnya switch. Nah, secara default switch ini dapat diakses menggunakan line console. Nah, baru setelah menggunakan console, kita bisa mengkonfigurasi seperti SSH, telnet, dan lain-lain. Nah, seperti itulah makanya ya. Nah, konsol ini dapat diakses menggunakan kabel khusus, seperti kabel ini nih. Depannya RJ45, lalu di sebelah sananya USB. Setelah nanti kita bakal mengkonfigurasikan line konsol. Jadi singkatnya, konsol ini buat akses device baru misalnya gitu kan. Ya, seperti itulah pokoknya. Lalu set hostname. Nah, hostname tadi kan sudah kita Sudah kita bahas sebelumnya di sini kan ya. Nah, hostname di sini. Mana tadi ya?
yang hostname. Jadi tidak perlu lagi ya. Lalu namanya banner. Nah, banner ini digunakan untuk menampilkan pesan atau pengumuman kepada user saat masuk ke dalam perangkat Cisco. Nah, konfigurasinya dapat diikuti seperti ini ya. Sabar. Banner ini dapat dikonfigurasikan di global configuration. Misalnya banner MOTD. Nah, setelah ini kalian harus mengetikkan karakter unik, misalnya seperti pagar. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa mengetikkan apa ya, pesannya gitu. Misalnya selamat pagi admin. Nah, gitu. Lalu jika sudah selesai mengetik, kalian bisa menggunakan ketik lagi namanya pagar ini. Jadi pagar ini fungsi untuk menandai kalian sudah selesai mengetik gitu. Pagar, nah lalu enter. Nah, pesan ini dapat terlihat ketika kalian baru masuk ke dalam perangkatnya, yaitu di dalam user mode. X, X. Nah, terdapat namanya better atau pesan gitu ya, atau ucapan selamat datang gitu. Biasanya juga bisa digunakan untuk memberikan informasi atau notes gitu, notes penting dan lain-lain. Nah, ada namanya logging synchronous. Logging synchronous ini digunakan untuk apa ya, mensinkronkan gitu. Misalnya ada notif-notif mengganggu, jadi kalian bisa menggunakan namanya logging synchronous. Nah, logging synchronous dapat dikonfigurasikan di config line interface. Ke enable dulu. Konfigurasi terminal. Nah, config apa namanya logging synchronous dapat diakses di dalam line commands. Nah, seperti itu lah. Config uh, line console 0. Nah, lalu ketikkan logging synchronous. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk fungsinya dapat apa ya? Misalnya kalian sudah mengkonfigurasikan jaringan yang besar gitu, bakal terdapat banyak notifikasi yang sering bermunculan. Nah, dengan logging synchronous ini, kalian dapat menghilangkan notifikasi tersebut agar tidak mengganggu ketika kalian sedang mengkonfigurasi. Ada namanya enable password dan secret. Nah, pada dasarnya password dan secret ini sama-sama memproteksi router, tapi bedanya password dia tidak terenkripsi. Kalau secret dia terenkripsi. Lalu komennya juga sama, tetap enable password dan enable secret gitu kan. Kalau secret kita sudah apa ya, sudah bahas tadi gitu. Misal kita buktikan ya, misalnya kita ingin mengaktifkan password gitu. Nah, sebenarnya password ini sangat jarang digunakan gitu karena sudah ada yang namanya secret gitu. Sabar ya. Dan enable password, misalnya aku gitu kan, x x. Nah, password juga untuk memproteksi router. Nah, enable bakal terjadi namanya password aku gitu, aku. Nah, jika di sini sudah masuk ke dalam apa namanya, ke dalam apa private mode, kan ada namanya perintah show ya. Nah, password ini termasuk ke dalam running config. Kalian dapat melihat passwordnya dengan menggunakan show running config seperti itu. Akan terdapat di sini bakal ketahuan password hanya adalah akun. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak secure. Jadi misalnya orang udah masuk, ya bisa lihat passwordnya juga gitu. Maka yang digunakan namanya adalah namanya secret. Enable secret 1 2 3 gitu. Kita show lagi, show running config. Nah, enable secretnya bakal terenkripsi dengan kode unik, misalnya $1 bla 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 bla. Nah, ini nih bedanya, password bakal kelihatan, kalau secret dia bakal terenkripsi seperti itu. Lalu ada line console. Nah, setting line console ini digunakan untuk memproteksi konsol. Misalnya
kan sudah default nih kok, misalnya konsol seperti ini topologinya, menggunakan kabel konsol. Nah, terminal kita dapat seperti ini. Nah, kita sudah bisa masuk dalam router seperti itu tanpa ada password gitu. Kita dapat memberi password pada port konsol ini, pada kabel biru ini. Kita bisa dapat memberikan password. Kontak line konsol 0, enable password 123. Nah, seperti itu. Nah, sudah terlihat nih, bakal ada notifikasi. This is not recommended. Re-enter the enable password dengan menggunakan secret. Nah, dia sudah memberitahu jangan pakai password nih, pakai secret aja gitu. Nah, seperti itulah pokoknya. Lalu ada namanya nyimpan konfigurasi dengan menggunakan RAID. Tadi kan sudah kita Sudah kita bahas juga nih. Oke, lanjut. Ada namanya addressing perangkat, adalah memberi IP pada perangkat. Jadi fungsinya untuk agar perangkat itu dapat saling berkomunikasi gitu. Nah, misal ada topologi seperti ini. Kita hapus dulu sini biar tidak bingung. Oke, laptop. Nah, seperti ini ya. Mengadressing perangkat gitu. Kita dapat mengaksesnya di dalam global configuration. Nah, dengan menghentikan interface dulu. Misalnya interface FA00. Interface FA00. Nah, kita dapat memberi IP address di sini. IP address 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Seperti itu. Nah, jika seperti itu doang, gak bakal bisa terhubung karena interface-nya masih down. Dilambangkan dengan merah seperti ini nih. Ya. Untuk mengaktifkannya, saya bisa menggunakan namanya no shutdown. No shutdown. Nah, seperti itu. Lihat, ini bakal hijau dikit lagi. Hijau. Nah, artinya sudah seperti ini. Sudah aktif bit interface-nya ya. Nah, coba kita tes ping. Kita beri IP dulu di sini. 10.10.10.2. Lalu ini ya samakan 255.255.0. Lalu default gateway-nya adalah IP router-nya. Tik 1. Nah, seperti ini. Coba kita ping. Ping IP router ya. Kan IP router ini adalah 10.1 ya. Ini 10.2. Ping 10.10.10.1. Nah, sudah reply berarti sudah terhubung. Seperti itu. Lanjut. Nah, ada namanya telnet. Nah, telnet ini adalah protokol di jaringan yang gunanya untuk mengakses perangkat jarak jauh gitu. Misal, ini tidak ada kabel ini tidak ada nih. Nah, misalnya perangkat ini ada berada di Jakarta. Ya, berada di Jakarta gitu kan. Lalu laptop ini ada di misalnya di apa? Di Citayam gitu. Nah, nggak ada kabel yang terhubung. Dia bisa mengakses router ini menggunakan internet, yaitu menggunakan telnet. Nah, tapi syaratnya router ini harus terhubung ke internet dulu atau memiliki IP public. Dan laptop juga harus menggunakan IP public, harus mempunyai internet gitu istilahnya, mempunyai kuota agar bisa meremot telnet meremot router jarak jauh gitu menggunakan telnet. Nah, protokol telnet sendiri ini menggunakan port 22. Nah, oke. Telnet dapat digunakan dari CMD misalnya gini seperti telnet. Misalnya saya mempunyai router misalnya di Surabaya gitu. Telnet 10.10.10.10.1 gitu. Nah, misalnya routernya sudah terhubung ke internet dan sudah mengaktifkan telnet, saya bisa mengkonfigurasikan seperti ini saja. Tapi karena ya ini saya tidak punya router di Surabaya ya, ya jadi hanya connecting terus gitu kan. Nah, seperti itu. Nah,
kalian bisa menggunakan komen seperti ini di bawah seperti ini ya. Nah, oke, exit. Nah, jadi ada beberapa komen gitu ya untuk mengaktifkan interface telnet. Yang pertama, kalian wajib menggunakan ada nama hostname ya. Jadi kalian perlu mengkonfigurasikan hostname. Misalnya hostname router Depok gitu misalnya kan. Lalu wajib juga namanya adalah password, yaitu enable secret 123 seperti itu kan. Nah, jika seperti ini, kalian sudah memenuhi syarat mengaktifkan telnet. Lalu adalah konfigurasi untuk mengaktifkan telnetnya, yaitu pertama kita akan mengatur sessionnya dulu, yaitu line VT003. Berarti terdapat 4 orang yang dapat mengakses router ini secara bersamaan menggunakan telnet. Jadi enter, nah config line. Lalu aktifkan namanya transport input telnet. Nah, fungsinya ini untuk mengaktifkan telnet sebagai metode input untuk mengakses perangkat. Nah, seperti itu. Lalu bisa enter. Nah, lalu kalian bisa bikin user untuk telnetnya. Jadi nggak sembarang orang gitu bisa mengakses router kita. Kan bahaya gitu kan. Ada orang iseng ngetekin telnet lalu IP routernya atau atik di reset dan lain-lainnya gitu kan. Nah, diperlukan namanya user. Karena jadi ini apa ya? Perlindungan berlapis gitu. Sudah mengaktifkan password, kita juga bikin usernya gitu. Bisa ketikkan user, misalnya usernya tukang jaga gitu. Lalu password dari user tersebut, misalnya passwordnya 321 gitu kan, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kalian sudah apa ya? Sudah mengaktifkan telnet, sudah membuat transport input dan juga bikin usernya, dan juga sudah mengatur session seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu, kita coba. Nah, jadi laptop kita mana? Nah, ini karena kita belum mempunyai IP public ya, jadi ya kita bisa menggunakan kabel terlebih dahulu ya. Jadi seolah-olah gitu. Misalnya di sini nih, kita kan bisa mengakses router menggunakan command prompt, bayangin. Jika ketika telnet 10.10.1. Sabar ya. Kita bisa. Kita belum ini sudah. Oh ya, salah. Kita belum mengaktifkan namanya login lokal gitu. Kita balik lagi ke line interface dulu. Line feed-nya tadi, line feed 03. Kita aktifkan dulu namanya login lokal agar membelokkan traffic kalau telnet tuh menggunakan password tadi nih, yang user tadi. Login lokal. Nah, jika sudah seperti ini harusnya sudah bisa ya. Coba ketik lagi. Nah, sudah seperti ini. Kita ketikkan username tadi sudah dibuat. Itu tukang jaga misalnya. Lalu passwordnya 123. Nah, passwordnya username kan tukang jaga. Passwordnya 321. Nah, seperti ini. Nah, jika walaupun sudah masuk ke dalam router ya, diperlukan lagi namanya secret tadi. Secretnya 123. Jadi perlindungannya 2 gitu. Password dari username dan password routernya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, materi terakhir, ada namanya lab SSH gitu. Nah, sebenarnya SSH dan telnet ini hampir sama gitu. Sama-sama untuk meremote perangkat jarak jauh. Tetapi bedanya, SSH ini lebih secure gitu, lebih terjaga, tersegel. Ya hampir sama lah seperti password dan secret. Nah, ini namanya telnet dan SSH gitu. SSH lebih jaga, sama seperti secret, terenskripsi. SSH juga terenskripsi gitu. Nah, di sini bisa dilihat
beberapa kelebihan yang signifikan yang dimiliki SSH dibandingkan Telnet. Dia memiliki keunggulan di dalam keamanan. Nah, SSH itu mengenkripsi gitu. Jadi nggak sembarang orang bakal kayak ada namanya teknologi namanya sniffing. Jadi ketika orang meng-SSH bakal misalnya ada orang iseng gitu nge-sniffing sinyal kita bakal terdeteksi gitu password SSH kita. Seperti itu. Nah, kompatibilitas yang kedua. SSH dapat digunakan sistem operasi saja, sistem operasi apa saja, misalnya seperti MacBook, iOS, MacBook, Android, Windows, dan lain. Gitu. Dan ada namanya integritas data. Nah, SSH ini memastikan gitu datanya bakal terkirim secara utuh, nggak cuman apa namanya setengah-setengah doang. Gitu. Nah, lanjut kita bakal konfigurasikan SSH. Gitu. Coba kita bikin lagi baru saja biar tidak bingung. Nah, itu kan. Nah, topologi bisa dilihat apa ya, IP seperti ini. Nah, sama syarat mengaktifkan SSH harus mempunyai hostname dan mempunyai password perangkatnya. Nah, jadi kita langkah yang pertama memberikan hostname dan menambahkan password. Enable configuration terminal. Nah, tambahkan hostname. Hostname misalnya SSH seperti itu. Lalu tambahkan secret. Enable secret 432 seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita akan membuat domain. Nah, disinilah keunggulan SSH. Dia mempunyai domain dan menggunakan crypto key. Jadi ini yang mengenkripsinya gitu. Ketikkan IP domain name. Ini sebenarnya terserah ya. Misalnya idn.id seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, tambahkan namanya crypto key. Crypto key generate RSA seperti itu. Nah, kalian bisa ketikin 1024. Nah, ini kode paling baik buat SSH gitu. 1024. Nah, jika sudah seperti ini, enkripsinya sudah nyala gitu dan SSH sudah bisa diaktifin dengan menggunakan tetap saja menggunakan transport input SSH di config line interface line di 03. Nah, sudah terlihat nih SSH enable, SSH has been enable. Nah, berarti SSH sudah aktif sebenarnya. Tapi kita perlu mengaktifkan lagi dengan transport gitu agar transportnya bakal diizinkan gitu. Transport SSH bakal diizinkan. Transport input SSH. Dan kita perlu menggunakan user juga sama telnet ya. Jadi kita bakal ingin login lokalnya di awalnya biar nggak lupa login lokal. Bikin username misalnya Pak Dodi misalnya. Lalu passwordnya kayak jangan lupa password 123 seperti itu. Nah, jika sudah kita bakal atur interface-nya. Interface FA00. Jangan lupa no shutdown dulu agar interface aktif. No shutdown. Nah, jika sudah hijau, kita berikan IP-nya. IP address 10.10.10.1.255.255 seperti itu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita sekarang hanya perlu di laptopnya saja. Satu rengkan dulu ya. Ini wajib gitu. 10.10.10.2 ya 255 255 255.0 dan 10.10.10.1 seperti itu. Kita bisa mengakses SSH di CMD juga. Nah, komennya adalah SSH min L. Lalu bukan IP-nya kita ketikin, tapi usernya kita ketikin. Adalah kan tadi usernya itu Pak Dodi ya, Pak Dodi seperti itu. Lalu baru IP-nya ketikin dulu. Jadi kita ketikin user plus IP-nya, jadi lebih aman. Pak Dodi lalu IP-nya 10.10.10.1. Nah, seperti ini. Lalu password usernya yaitu 123. 321 ya? 321.
Loh, salah. Apa tadi passwordnya? Oke, passwordnya 123 tadi ya. Oh, salah. 123. Lalu 432. Nah, seperti itulah saya. Oh, ini error ya. Nah, seperti itulah pokoknya. Tapi saya tidak tahu nih kenapa passwordnya tidak bisa. Bilang kita belum aktif kan. Salah. Nah, sudah bisa kan? Nggak tahu tadi kenapa nggak bisa ya. Kalau sudah aktifin login lokal. Nah, jika sudah seperti ini, kalian sudah bisa mengaktifkan namanya SSH gitu. Kita sudah bisa mengkonfigurasikan gitu. Kita enable, masukin masternya 432, lalu konfigurasi terminal. Misalnya kita bikin interface baru, bla bla bla. Misalnya IP router, misalnya router OSPF1 network bla 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 seperti itu lah pokoknya. Kita sudah bisa meremot router ini gitu jarak jauh. Ya ini sebenarnya anggap aja ini nggak ada kabelnya gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau ada kabel juga bisa pakai SSH. Nah, jadi mungkin cukup sekian gitu dari video saya kali ini, ya kan? Nah, karena selanjutnya kita bakal menggunakan perangkat asli gitu, ya. Oke, jadi cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.